Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil لكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bimadadihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisu ay hada utawi iki iku al-hadisu hadis as-sadisa asyara kang kaping 16. An Abi Hurairah diceritakake saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan satemene wong lanang iku kala ngendika sapa rajul lin nabi maring Kanjeng Nabi. Enek wong lanang takon ning Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausi aweh wasiat panjenengan ni ing ingsun. Kanjeng Nabi kula diparingi wasiat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la takdub aja gampang muring-muring sapa sira. Faradada mongko bolan baleni sapa Kanjeng Nabi miroron kelawan bolan bali. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la takdub aja muring-muring sapa sira. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Iyakum bal ghadab. Ghadab marah-marah itu yuzilul akla, bisa menghilangkan akal. Ketika orang itu marah, disuruh duduk. Marahnya berdiri, suruh duduk. Duduk masih marah, disuruh tidur terlentang. Marah.
Rasul juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, alimni ilman yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nari." Rasul, beritahu aku ilmu yang mana ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku ke dalam neraka. Kanjeng Nabi dawuh, la tagdob walakal jannah. Jangan mudah marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Kanjeng Nabi juga dawuh, innal ghadaba minasyaiton. Marah adalah perbuatan dari setan. Toni. Nama lengkapnya syaitonir rajim. Wa inna syaitona khalaqa minan nar. Setan diciptakan dari api. Wa inna ma yutfi'un naro al-ma'a. Api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddu. Maka ketika seseorang sedang marah, berwudulah, karena wudu bisa mengalahkan api. Atau berwudu dengan air bisa mengalahkan api. Ketika orang itu marah, orang itu berdiri marah, disuruh duduk. Ketika duduk kok masih marah, marahnya nggak hilang-hilang, maka tidur sambil miring. Tidur sambil miring. Betapa banyak orang itu ketika marah, godok, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, membunuh temannya, suami membunuh istrinya. Itu semua karena godok, karena marah. Karena marah. Maka Kanjeng Nabi dawuh, ada seorang minta wasiat, itu wasiatnya Kanjeng Nabi sederhana, la tagdob. Sampai orang itu nggak percaya. Akhirnya orang itu datang dari arah yang lainnya. Kanjeng Nabi bilang la tagdob. Datang lagi dari arah lainnya. Kanjeng Nabi juga bilang la tagdob. La tagdob, jangan marah. Hada al-hadisu, utawi iki iku al-hadisu hadis as-sabi asyara kang nomor 17. An Abi Ya'la, diceritakake saking Abi Ya'la. Rupane Syaddad bin Ausin, Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah, saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasul. Innallaha, sak temene Gusti Allah iku kataba nulis sapa Allah al ihsana ing perbuatan bagus. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Fa idza qataltum, mongko ing dalem nalikane nyembelih sapa sira kabeh, fa ahsinu, mongko ngapikno sira kabeh al kitlata ing penyembelian. Wa idza dabahtum, lan ing dalem nalikane nyembelih sapa sira kabeh, fa ahsinu, mongko bagusana sira kabeh adzibhata ing sembelian. Hadis iki Gusti Allah itu mencatat semua kebaikan. Ketika engkau membunuh sembelian, itu harus dengan baik. Wal yuhidda lan becik nglandhepaken sapa ahadukum salah sijine sira kabeh syafratahu ing pisaune sira kabeh, ing gamane sira kabeh, ing ladinge sira kabeh. Wal yurih lan becik ngepenakno sapa ahad dzabihatahu ing sembelihane ahad. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Mau menyembelih binatang, diungkal, gamane landhep, pisaune landhep, ladinge landhep, ora landhep, diungkal. Lah sadurunge hewan iku disembelih, diapiki sik hewan iku, dipenakno, dikei panganan dhisik, diombeni dhisik, dipenakno dhisik.
Bahkan iku nek kurban nek wong sing nglakoni hadis iki, hewan sing ape disembelih iku dipenakno didusi dhisik, dikei mangan dhisik, dikei ngombe dhisik. Iki dasare. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu. Nek mateni kewan ki ya dengan mateni sing apik. Disembelih sing apik. Nek menyembelih hewan yo di rumah dhisik hewane, diapikni, dipenakno dhisik hewan. Diapiki dhisik. Al hadisu ai hadza utawi iki iku al hadisu hadis. As-samina asyara kang nomor 18. An Abi Dzarin diceritakake saking Abi Dzar, rupane Jundub bin Junadata, Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman lan Abi Abdurrahman, rupane Muadz bin Jabalin Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillahi saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasul. Dawe Rasul ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Haitsu ma kunta ing dalem endi-endi panggonan ana sapa sira. Wa adbi lan ngetut mburenono sapa sira as-sayyi'ata ing keelekan al-hasanata ing kebagusan. Tamhu mongko bakal nglebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Wa kholiqin nasalan berakhlak sapa sira. Wa kholiq lan berakhlako sapa sira annasa ing menungso bihulukin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sapa At-Tirmidzi, ai hadza utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem setengah tuladane kitab matan. Rupane hadis utawi hadis iku hasanun hadis hasan sahihun tur sahih. Hadis ke-18 ini menerangkan tentang takwa. Takwa dimanapun berada, fil khalwah wa alaniyah. Entah itu ketika sendirian atau ketika banyak orang, itu takwa. Tegese al khaufu bil jalil. Takwa takut kepada Allah yang Maha Jalil. Ketika sudah takwa ini, maka kita biasanya menjadi muraqabah. Menjadi muraqabah. Atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada contohnya. Jadi taubatnya gadis pelacur berkat pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah saya ceritakan pertemuan sebelumnya. Jadi sebesar apapun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika mau bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala mau menerimanya. Yang kedua, orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. At-taibu minad dzambi kama la dzambalah. 3, orang yang bertaubat dari dosa akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada sekelompok pencuri bertaubat akibat seorang yang lumpuh dapat berjalan sebab bekas air cuci tangan mereka. Ini tabaruk. Tabaruk kepada sekelompok pencuri.
yang mana pencuri itu dikira adalah seorang yang mulia. Ini tabaruk salah ya benar. Tabaruk salah. Itu anaknya yang lumpuh dapat berjalan kembali seperti semula. Sekelompok pencuri bertaubat akibat seorang yang lumpuh dapat berjalan sebab bekas air cuci tangan mereka. Diceritakan bahwasanya ada sekelompok pencuri keluar di malam hari untuk menyamun rombongan pedagang yang naik unta di perjalanan. Di tengah malam yang gelap mereka mendatangi sebuah rumah dalam hutan. Mereka mengetuk pintu. Kami serombongan dari tentara yang ahli perang membela agama. Malam ini kami ingin bermalam di rumahmu, ucap salah satu dari penyamun. Tuan rumah membukakan pintu, kemudian sekelompok pencuri itu masuk. Malam itu tuan rumah menghormati dan melayani mereka dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melayani mereka dan mengambil berkah dari mereka. Di saat yang sama tuan rumah memiliki anak laki-laki lumpuh dan tidak dapat berdiri. Kemudian tuan rumah mengambil sisa-sisa air dan air bekas cuci tangan mereka. Ini seorang perampok mengaku akan berperang membela agamanya Allah. Usapkan air bekas cuci tangan ini pada anggota anak kita. Semoga ia sembuh dengan barokah orang-orang yang ahli perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ucapnya kepada sang istri. Kemudian istrinya pun melakukannya. Ini tabaruk. Tabaruk air cuci tangan. Tabaruknya salah bisa. Air cuci tangannya perampok. Tapi membawa berkah. Pagi hari sekelompok pencuri itu keluar dari rumah menuju suatu tempat. Mereka merampas harta yang sangat banyak dan datang lagi ke rumah di mana mereka menginap tadi malam. Ngerasa aman di rumah orang itu. Sesampainya di rumah itu, mereka melihat seorang anak yang lumpuh dapat berdiri tegak dan berjalan. Kemarin kami melihat anak ini lumpuh, sekarang dapat berjalan. Heran penyamun tersebut. Iya, sebab aku mengambil sisa-sisa air dan air bekas cuci tangan kalian. Kemudian aku usap-usapkan pada anggota tubuh anakku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya sebab barokah kalian. Setelah mendengar perkataan tuan rumah, sekelompok pencuri itu menangis. Maafkan kami, sesungguhnya kami adalah sekelompok pencuri, bukan pejuang pembela agama. Kami keluar untuk menyamun di tengah perjalanan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan anakmu itu sebab kebaikan niatanmu, bukan sebab barokah kami. Sekarang sungguh kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para penyamun. Setelah itu, sekelompok pencuri tersebut semuanya bertobat kepada Allah, menjadi pejuang dan ahli berperang di jalan Allah sampai mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan semua amal perbuatannya. Ini adalah salah satu keutamaan baiknya iktikad dan keniatan dalam suatu perbuatan. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niat hormat tamu, niat apa? Diniati semua. Diniati keutamaan baik. Kemudian wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Masa lalu berbuat buruk, tapi di masa depan kita bisa menghapus keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi rojak kepada Allah, berharap kepada Allah. Kebaikan-kebaikan itu banyak sekali. Sedekah kebaikan. Silaturahim kebaikan.
qanaah kebaikan, taubat kebaikan. Keburukan ada kalanya yang berhubungan dengan hamba, dengan hak adami, contohnya nggodok, marah, ghibah, ngerasani, namimah, adu domba. Ini tidak bisa dihapus jika tidak istihlal atau minta halal kepada orang tersebut. Jadi ketika kita marah, ngerasani, hasud, namimah, ini harus istihlal, minta halal kepada orang tersebut. Orang yang kita rasani, orang yang kita marahi, orang yang kita adu domba, orang yang kita hasudi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu dulu sebelum kamu menghisab orang lain. Tawaduk itu ketika memandang orang lain, pandanglah dengan sisi positifnya. Jika memandang diri sendiri, pandanglah keburukan. Yang penting jangan berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Karena Allah Maha Baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah niku ndat sing apik. Gusti Allah nerima sing apik-apik. Sing apik-apik. Lakonon apik apa wae sing ngekeki manfaat ning wong liya iku berarti apik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Memberi kemanfaatan kepada orang lain itu juga perbuatan bagus. Bagus sekali. Ilmu sing manfaat, nandu ilmu sing manfaat. Mengalir terus. Ngedekno jamaah pengajian, ngedekno jamaah yasinan dan seterusnya. Sing tujuane iku apik, li'ila'i kalimatillah. Sing terakhir ning hadis iki ketiga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak kepada manusia yang lain. Lebih kaful ada. Menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain. Menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain. Enek wong lanang teko ning Kanjeng Nabi, anna rajulan atahu faqala ya Rasulullah ma afdhalul a'mal. Rasul, amal sing paling utama niku napa? Kanjeng Nabi dawuh qala husnul khuluq, baguse budi pekerti, baguse akhlak. Rasul nggih dawuh akmalul mukminina imanan ahsanuhum akhlaqa. Wa khiyaruhum linisaihim. Sak sempurna-sempurnane wong mukmin imane iku sing akhlake apik. Sing akhlake apik. Berdebat dengan orang lain ya dengan akhlak sing apik. Dengan akhlak sing wajadilhum. Dengan akhlak sing apik. Ya, akhlak sing apik. Akhlak sing apik iku sing gak nggelakno wong liya. Yang tidak nggelakno wong liya. Berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Berusaha untuk tidak menyakiti orang lain itu akhlak sing apik. Ada cerita seorang ahli maksiat diampuni dosanya sebab sedekah. Diceritakan dari Abu Bakar Asyibli radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, suatu ketika aku berjalan menuju padang Sahara. Tiba-tiba aku melihat seorang pemuda-muda, kurus tubuhnya, tak terawat rambutnya, dan kotor wajahnya. Ia mengenakan pakaian kumal,
sedang duduk di pemakaman sambil meletakkan pipinya di tanah di antara makam-makam itu. Sebentar-sebentar ia memandang ke langit sambil menggerakkan kedua bibirnya dan air mata mengalir dari kedua matanya. Ia tenggelam dalam doa, zikir, dan istighfar. Dan dia tidak tersibukkan oleh apapun dari bacaan tasbih, takdis, tahmid, dan takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku melihat pemuda itu dengan tingkahnya, hatiku tertariklah ingin menemuinya. Maka aku tinggalkan jalan yang kulalui dan menuju ke arahnya. Ketika dia mengetahui bahwa aku akan mendekatinya, ia bangkit dari tempatnya, lalu berdiri, berjalan, dan lari menjauhiku. Maka aku bangkit untuk mengikutinya, barangkali aku bisa menyusulnya, tapi aku tidak mampu mengikutinya. Perlahan-lahanlah, wahai waliullah, kataku. Demi Allah, aku tidak mau, jawabnya. Demi hak Allah, sabarlah menantiku, teriakku kepadanya. Kemudian pemuda itu memberi isyarat dengan jarinya yang menunjukkan dia tidak mau dan berkata, Allah, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka tunjukkan kesungguhanmu bersama Allah. Lalu pemuda itu memanggil-manggil dengan suara yang keras, Allah, 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 dan ia jatuh pingsan di atas tanah. Kemudian aku mendekatinya dan menggerak-gerakkannya, ternyata ia telah meninggal seketika itu. Maka aku menjadi bingung akan hal itu dan kagum oleh tingkah dan kesungguhannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki, dan tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung, kataku. Lalu aku meninggalkan pemuda itu di tempatnya dan berjalan menuju kampung dari perkampungan Arab untuk mencari keperluan jenazahnya dan memperbaiki keadaannya. Ketika aku kembali ke tempat itu, ternyata jenazah pemuda itu hilang. Aku mencarinya di tempat itu, tapi tidak aku temukan bekasnya, dan aku tidak mendengar beritanya. Aku kebingungan, pemuda ini telah hilang dariku. Siapa yang mendahuluiku? Kemudian aku mendengar seorang berkata, wahai Subli, sungguh urusan pemuda itu telah selesai. Tidak ada yang mengurusnya kecuali malaikat. Maka hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu dan perbanyaklah bersedekah dari hartamu. Karena tiada pemuda itu mencapai derajat yang ia capai kecuali dengan sedekahnya pada suatu hari dalam suatu masa. Demi Allah, beritakan padaku sedekah apa itu. Saking penasarannya Imam Shibli. Gak ada yang mau mengurus jenazahnya yang mengurus malaikat. Wahai Shibli, pemuda itu mulanya adalah seorang ahli maksiat, pendosa, fasik, dan pezina. Lalu Allah menunjukkan kepadanya sebuah mimpi yang membuatnya ketakutan dan terguncang, yaitu bahwa sesungguhnya dalam tidur ia melihat kemaluannya berubah menjadi ular dan melingkar dengan menampakkan mulutnya. Kemudian ular itu menyemburkan api dari mulutnya dan membakar tubuhnya sampai menjadi arang yang hitam. Maka bangkitlah pemuda itu dari tidurnya dengan perasaan takut dan gelisah, dan ia pun keluar melarikan diri dan sibuk beribadah kepada Tuhannya. Sejak ia kembali menjalani ketaatan kepada Allah sampai hari ini sudah mencapai 12 tahun. Ia dalam kondisi memohon dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis, khusyuk, dan perasaan takut. Pada hari kemarin datanglah kepadanya seorang pengemis yang meminta makanan untuk sehari. Lalu pemuda itu melepas bajunya dan memberikannya kepada si pengemis. Pengemis itu merasa gembira, lalu membuka kedua telapak tangannya dan berdoa untuk si pemuda.
agar pemuda tersebut mendapatkan ampunan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa pengemis itu sebab barokah sedekah yang telah membuat hati pengemis tersebut merasa gembira. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, carilah doa seorang pengemis ketika ia gembira hatinya dengan menerima sedekah. Carilah doa seorang pengemis ketika ia gembira hatinya dengan menerima sedekah. Ini adalah satu contoh bahwa sebesar apapun dosa dan maksiat, apabila pelakunya bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan membersihkan dirinya, maka ia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Sebab orang yang tidak bertaubat, sebab orang yang bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Al-hadisu at-tasi'a asyarah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin.